Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisah Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisah Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, pengetahuan, ilmu yang bermanfaat. Kali ini Kisah Langit akan membahas tentang bagaimana cara mendeteksi adanya makhluk-makhluk gaib yang ada di rumah kita, ya lingkungan kita. Bagaimana cara mendeteksinya, ataupun makhluk gaib yang memang disuruh perantara dukun untuk menyakiti kita, menyakiti sanak keluarga kita, diri kita, membuat diri kita sakit dan lain sebagainya. Ya, jadi bagaimana cara mendeteksinya? Itu ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan menyalakan peralatan elektronik. Ya, jadi seperti TV, radio, ya, dinyalakan ketika kita waktunya tidur, gitu ya. Jadi di malam hari ketika posisinya mau tidur, ya, jauhkan gitu ya, atau HP gitu ya. Nyalakan televisi yang ada di ruang tamu ataupun di kamar kita, ya, kitanya tidur aja, jangan deket TV. Ya, ketika nanti TV-nya dinyalakan di malam hari, apabila ada makhluk gaib yang ada di rumah kita ataupun di rumah sanak saudara kita ataupun jin kiriman, itu akan mendekati elektronik tersebut, ya, entah itu TV, entah itu radio, tapi dijauhkan. Radionya ketika dinyalakan dijauhkan dari diri kita, gitu ya. Nanti apabila ada makhluk gaib yang ada di rumah ataupun makhluk gaib kiriman, itu dia nanti akan mendekati barang elektronik tersebut, karena barang elektronik itu mengandung medan magnet, gitu ya. Jadi daya tarik juga, jadi nanti akan mendekati barang elektronik tersebut, ya, TV, radio, gitu ya. Nanti kita akan mendengar ataupun bisa melihat makhluk tersebut yang berada di sekitar TV ataupun radio yang kita nyalakan, ataupun HP. Ya, zaman sekarang kita sudah punya HP, ya, nyalakan HP kita, entah buka YouTube, entah buka video, entah buka MP3, gitu ya. Dijauhkan ketika kita tidur, ya. Maka apabila ada jin yang berada di rumah kita ataupun jin kiriman dukun santet, orang yang ingin isengin kita, nanti dia akan tertarik kepada TV tersebut, HP tersebut, gitu ya, akan mendekati barang elektronik yang menyala, gitu ya, karena ada medan magnet yang nanti akan mendekati makhluk-makhluk tersebut, jadi mendekat, gitu ya. Entah itu HP, entah itu radio, entah itu TV, dinyalakan tapi dijauhkan dari posisi kita tidur, ya, jadi biar kita nggak keganggu. Nanti ketika di tengah malam kita bangun, itu kita bisa melihat, ya, oh ternyata benar ada gangguan, ya, ketika sinyal radionya ada gangguan, entah sinyal TV-nya nanti ada gangguan, entah nanti sinyal HP-nya ada gangguan, ya, karena nanti benturan antara energi si makhluk tersebut dengan energi yang memang ada pada benda elektronik, ada medan magnet tersebut, gitu ya. Nyalakan HP, ya, jauhkan dari tempat posisi kita tidur. Nyalakan radio, nanti dia akan tertarik. Nyalakan TV ketika kita tidur, nanti dia akan tertarik kepada barang elektronik tersebut, ya. Orang tua terdahulu juga biasanya nyimpen, gitu ya, nyimpen hewan peliharaan di dalam rumah. Nanti ketika ada makhluk kiriman ataupun jin yang berada di rumah, nanti akan ngajak main. Dia akan lebih peka, entah kita melihara kucing, entah kita melihara anjing ataupun binatang lainnya, gitu ya. Nanti dia akan peka, akan diajak main tersendiri, gitu ya. Nah, terus juga akuarium mungkin, ya, ikan yang ada di dalam rumah. Nah, apabila nanti ada energi kiriman, santet, teluh, gitu ya, dan lain sebagainya, nanti akan mati ikan kita, gitu ya. Biasanya orang tua terdahulu tuh melihara ikan di depan rumah, bikin kolam ataupun di belakang rumah, gitu ya. Nanti apabila ada energi santet kiriman,
yang meninggal itu ataupun yang kena sasarannya itu hewan tersebut terlebih dahulu dibanding tuan rumahnya. Entah tiba-tiba hewan kita mendadak mati, mendadak sakit ya, ikannya mati di akuarium gitu. Kita punya akuarium di dalam rumah, tiba-tiba kacanya pecah ya, karena nanti benturan energi tersebut meleset bukan mengenai yang di sasarannya, yang ditujunya, tapi kepada nyawa yang memang lebih lemah daripada manusia. Jadi nyawanya hewan ini kan lebih lemah, sukmanya gitu ya. Nyawanya hewan ini lebih lemah, jadi yang mati itu yang terlemah dulu, hewan-hewan peliharaan kita. Makanya biasanya orang tua terdahulu ya melihara hewan gitu ya, kucing dan lain sebagainya, ikan di samping rumah ataupun kambing gitu ya, hewan-hewan ternak. Nanti ketika ada energi santet kiriman ataupun orang yang iseng, nanti yang terkena sasarannya itu adalah hewan peliharaan kita terlebih dahulu gitu ya. Salah satunya tadi ya, menyalakan barang elektronik yang ada di dalam rumah, entah itu TV ya, dinyalakan ketika kita tidur. Nanti ketika ada makhluk gaib yang memang berada di rumah kita ataupun makhluk gaib yang memang kiriman dari orang, nanti akan mendekati barang elektronik tersebut karena ada daya magnet gitu ya. Ataupun radio, nanti sinyal radio itu akan terganggu, sinyal TV-nya akan terganggu karena dia akan memusat, ada energi ya, benturan energi tersebut. Ataupun HP, nyalakan HP, nanti dia akan mendekati barang elektronik yang menyala gitu ya. Teman-teman yang punya cerita, pengalaman hidup ya, perjalanan spiritual, boleh sharing cerita di kolom komentar ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kisah Langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.